wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana basira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ibadallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqab zituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fa naral hadisi fi kitabullah al huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bahagia rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kangen Pak untuk datang ke masjid? Kangen? Nah, kangen kita untuk datang ke majelis ilmu? Mudah-mudahan Pak kita rindu untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan kita rindu untuk datang ke majelis taklim. Karena kalau kita sudah kehilangan perasaan rindu, kalau kita sudah kehilangan perasaan kangen untuk hadir di masjid, kita sudah kehilangan perasaan rindu dan kangen kita untuk hadir di majelis ilmu, maka dipertanyakanlah imannya, dipertanyakanlah keislamannya. Karena hari ini kita kangen Pak, hari ini kita rindu. Lihat masjid sana kemudian tutup, lihat masjid ini kemudian buka Pak, kangen. Lihat majelis sana tutup, lihat majelis ini buka Pak, kangen. Hari ini kita merindukan masjid dibuka. Hari ini kita merindukan majelis-majelis ilmu kembali dibuka. Karena masjid hari ini udah seperti warteg Pak, buka tutup, buka tutup. Majelis ilmu sudah seperti warteg, buka tutup, buka tutup. Mudah-mudahan kita rindu dan kangen Pak. Makanya saya dari Balaraja langsung datang ke sini nih Pak. Karena lagi tugas, tapi karena sudah lama nih nggak datang ke sini bertemu jamaah, apalagi dengar kabar engkong kemudian sudah tidak ada. Biasanya kalau saya datang, engkong sudah lebih dulu datang lebih awal, tapi datang tidak ada. Padahal saya janji ketemu beliau Sabtu. Saya lagi tugas, janji ketemu Sabtu, ternyata Allah takdirkan berkata lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, memberikan tempat yang terbaik setelah kematian datang pada dirinya, dan diberikan taman surga sebelum taman surga yang sesungguhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, kata Rasulullah SAW, telah tiba zamannya. Hari ini kita berada pada zaman yang disebut dengan ayamul huzni. Zaman yang penuh dengan hari-hari penuh kesedihan. Telah tiba zamannya banyak orang yang nanti akan menangis. Telah tiba zamannya banyak orang yang nanti nazarul ainul ma, bercucuran air mata. Telah tiba zamannya kita akan banyak melihat kematian-kematian di depan mata kita. Telah tiba zamannya di mana nanti kita akan begitu cepatnya, begitu mudahnya mendengar suara-suara duka cita. Min asrati sa'ah la taqumus sa'ah. Kiamat tidak mungkin terjadi sampai datang tandanya kematian-kematian mendadak di tengah kita semua. Sudah? Sudah Pak? Sudah. Sebulan yang lalu saya masih bersama dengan dirinya ya Ustaz. Tapi hari ini saya sudah tidak lagi menjumpainya. Seminggu yang lalu saya masih ngobrol dengan dirinya, masih asik makan bersama dirinya, masih asik main sepeda bersama dirinya. Tapi hari ini Ustaz, saya tidak lagi bertemu dengan dirinya.
Sehari yang lalu saya masih WA-an dengan dirinya, tapi hari ini saya tidak berjumpa dengan dirinya. Saya liko Pak di pasar Minggu. Pertemuan para dai di pasar Minggu. Ketemu dengan teman saya, Asep Umat, S3, pakar hadis. Ketemu, usianya baru 28, lulusan dari Libya. Sampai di rumah, saya mendengar kabar dia sudah meninggal dunia. Padahal saya masih ketemu Pak sampai sore hari. Sampai rumah malam, saya tidak lagi bertemu dengan dirinya lagi. Ayamul huzni, akan tiba masanya nanti kemudian banyak orang yang kemudian gak berhenti bercucuran air mata. Karena ditinggalkan satu persatu. Ini baru engkong nih. Kita cuma giliran doang Bapak. Kita gak tahu kita nomor antrian yang berapa. Bisa jadi mulai dari sini dulu, baru ke sini. Kebetulan saya belakangan. Sana dari sini Pak. Atau bisa jadi dari sini, saya belakangan. Ayamul huzni. Hari-hari penuh kesedihan Pak. Makanya sampai para muhaditsin menafsirkan tentang hadis akan banyaknya kematian mendadak. Apa kata Ibnu Katsir? Nanti di akhir zaman min asrati sa'ah, manusia dikurangi 2/3 dari jumlahnya. Sedikit, makin sedikit, 1/3. Dan separuh dari bumi akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu Pak. Makanya mulai ada yang memprediksi Jakarta, Jawa akan tenggelam. Itu prediksi Pak. Kita melihat hari ini Pak, kebakaran luar biasa. Banjir besar. Kita sudah melihat. Kita telah tiba zamannya apa yang disebut dengan Al-Quran. Fisadrika harazumin. Telah tiba datang zamannya di mana fisadrika harazumin. Kita akan sesak dadanya, sakit hatinya. Sudah datang tuh. Akan tiba masanya, sesak dadanya. Kita sesak dadanya, sakit hatinya karena ditinggalkan saudara kita satu persatu. Kita akan ditinggalkan orang-orang yang terdekat dengan kita satu persatu. Ayah kita, ibu kita, anak kita, kemudian istri kita, suami. Satu persatu Pak, ninggalin kita. Sesek, sakit hati kita. Ya apa yang membuat seseknya? Fisadri kaharazumin, yang bikin seseknya Pak, kita tidak bisa takziah. Kita tidak bisa datang untuk takziah, kita tidak bisa datang kemudian menunggu selesai dimandikan, kita tidak bisa datang dengan menyolatkan ada jenazah di depan mata kita tidak bisa datang ke kuburan untuk mengangkat keranda, kita tidak bisa bahkan tidak bisa datang untuk sampai ke pemakamannya. Kemarin engkau ikut tidak? Sampai ke pemakaman? Alhamdulillah. Karena padahal pahala yang paling besar Pak setelah umroh dan haji adalah takziah. Pahala yang besar setelah umroh dan haji adalah takziah. Kita datang kemudian memberikan kesabaran kepada mereka, lantas menunggu selesai dimandikan, lantas kita ikut menyolatkan, lantas kita mengantarkan pemakaman, Masya Allah pahalanya. Tapi hari ini berat Pak. Berat. Saya takut ketularan Ustaz. Saya takut kena COVID Ustaz. Saya takut. Sudah belum begitu Pak? Sudah Pak. Makanya inilah zaman di mana nanti Pak, di akhir zaman sulit bagi kita qalbun salim.
bersih hatinya. Min asrati sa'ah la taqumu sa'ah. Kiamat tidak mungkin terjadi sampai datangnya banyaknya bencana di tengah kita semua, sampai datangnya banyaknya penyakit di tengah kita semua. Penyakit-penyakit menular akan kemudian berdatangan ke tengah kita semua, sehingga satu sama lainnya menjaga jarak antara saudaranya. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, teman. Bencana datang, wabah. Itulah zaman dimana Pak nanti kita kok susah kolbun salim. Bersih hatinya tuh susah. Kita pasti akan ada muncul prasangka, ngeri, takut. Bahkan sekedar untuk salaman kita takut. Akhirnya begini ya Allah. Udah Pak. Sudah datang. Bahkan untuk memeluk saudara kita takut. Padahal ketika bersalaman, padahal ketika kita berpelukan Pak, alladzi ya'firallahu fi dzunubikum, kita akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Tapi hari ini kita takut. Akan datang Pak masanya. Makanya itu sebabnya beristighfarlah kita terus Pak. Karena telah datang Pak, fi sadri kaharazumin, telah datang masanya kita akan kemudian merasakan sesak. Padahal Pak, apa yang terjadi hari ini, al-liqa qabla liqa, hari ini adalah perjumpaan sebelum perjumpaan yang sesungguhnya. Pak, varian Delta itu di udara. Ini baru serangan kedua. Belum serangan ketiga, belum serangan keempat, belum serangan kelima. WHO memprediksi kita akan ada serangan ketiga sampai keempat. Dan serangan keempat seperti kiamat. Padahal ini baru al-liqa qabla liqa. Puncak dari itu semua adalah yang disebut dalam hadis ad-dukhan, kabut. Padahal puncaknya nanti ad-dukhan Pak. Yang nanti kita akan menutup setiap celah-celah kita. Untuk musola kita udah rapat nih Pak. Kita akan nutup setiap celah Pak. Tidak boleh ada celah di rumah kita. Kita akan menyumbatnya. Karena kalau udara itu masuk Pak, maka akan membakar bagi orang yang beriman. Idza muslim, idza mu'min. Jika dia muslim dan mukmin, maka akan kemudian paling cuma nyesek dadanya. Pisadri kaharazumin. Dia sesek. Tapi idza kafir, idza munafik, idza fasikin, terbakar kulitnya, terbakar paru-parunya. Itu duhon Pak. Makanya sampai ditutup semua celah-celah. Makanya varian Delta dimanapun tempatnya Pak, kita bisa kena. Karena dari udara. Bukan lagi sentuhan-sentuhan seperti ini lagi. Kalau dulu kita nggak boleh megang ini Pak. Pegang ini udah pakai sanitizer, pakai apa saja. Tapi varian Delta hari ini di udara. Dimanapun tempatnya tidak lagi aman buat kita semua Pak. Maskernya maka diminta untuk 2. Lama-lama serangan keempat maskernya 4 Pak. Hilang hidung kita Pak. Habis hidung kita. Nanti ad-duhan Pak. Yang digambarkan, peristiwa ad-duhan telah digambarkan oleh orang Yahudi. Membuat sebuah gambar Pak. Itu nanti kita seperti memakai kapsul untuk menutupi tubuh kita. Yang kita jalan nanti Pak, pakai apa tuh? Grab well itu? Apa namanya itu? Ya pokoknya yang jalan itu Pak. Ya udah, yang dimainin anak-anak nanti akan pakai begitu Pak. Kemana-mana beraktivitas dengan ditutup kapsul. Rapat. Dan sudah mulai Pak, sedikit. Maka dunia sekarang mulai meminta kita untuk menutup pakai penutup mata. Bukan cuma masker. Waduh. Setelah mata nanti telinga nih Pak, ditutup lubangnya. Wah, Masya Allah, semua lubang kita ditutup Pak. Ya. Ini cuma liqa qabla liqa. Fi sadrika harazumin. Tanda-tandanya telah datang kepada kita bahwa kiamat itu pasti akan terjadi di tengah kita semua. Maka bagi orang beriman, mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Inilah zamannya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, sulitnya kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah Pak. Min asrati sa'ah la taqumu sa'ah.
inilah zaman yang paling berat datang kepada kita semua, Pak. Di mana sulitnya bagi kita menjaga iman kita. Karena nanti di akhir zaman dia beriman di pagi hari, kafir di sore hari. Beriman di sore hari, kafir di pagi hari. Kenapa bisa demikian? Karena begitu banyaknya nanti rumah ibadah yang kosong dari orang. Begitu banyaknya kemudian majelis ilmu yang sudah tidak lagi kita dengarkan. Makanya apa kata Rasulullah? Sudah diingatkan, min asrati sa'ah la taqumusah. Kiamat tidak mungkin terjadi sampai nanti masjid cuma megah. Musola cuma dibangun mewah, tapi tidak ada penghuninya. Sudah berapa lama Istiqlal hari ini ditutup? Lama? Sudah berapa lama Masjid Al-Azam hari ini ditutup? Lama? Lama. Kita akan lihat itu, Pak. Apa yang disampaikan oleh Rasul. Al-Quran cuma sekedar tulisannya saja. Ini zaman yang nanti makin hari makin berat, Pak. Sholat udah kemudian seperti dagang narkoba ke masjid, Pak. Khawatir ada petugas gugus tugas, dibubarin. Karena saya masih ingat, Pak, pertama kali pandemi, sholat lampu dimatiin. Nggak boleh pakai pengeras suara. Sekarang berasa banget, Pak. Akan datang, Pak, masanya. Inilah zaman yang paling sulit bagi kita untuk istiqomah. Itu sebabnya apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Setelah wabah, setelah pandemi, kalau itu terus berlangsung lama, Baitullah alladzi tarakadhu, yang pertama engkau datangi itu rumah Allah, agar engkau bisa mengembalikan imanmu. Jika tidak, kafir kita, Pak. Berat. Terus apa kata Umar bin Khattab? Jamiyatul ulum qadimatul la tasma'u, datangi majelis ilmu agar tidak kering hatimu. Kita makin kering, udah hatinya was-was terus, prasangka buruk, kering, Pak, kering banget, kering. Makanya wajar, Pak, kalau sekelas guru saya, Pak, Dr. Ahzami Samyun Zazuli, seorang pakar hadis, ketika kemudian ditutup semua masjid dan rumah majelis ilmu, dia cukup ngomong tuh sama Allah, kalau sudah ditutup rumahmu, sudah ditutup majelis ilmu, ya Allah, biar saya kemudian berada di surga saja ya Allah. Benar, meninggal. Diambil sama Allah. Kesedihan hatinya. Akan datang nanti. Min asrati sa'ah la taqumus sa'ah. Kiamat tidak mungkin terjadi sampai nanti datangnya Ibnu Katsir dalam kitabnya Huru Hara Hari Kiamat. Sampai rumah-rumah kita dijadikan masjid dan musola. Sudah belum? Sudah? Rumah kita dijadikan masjid dan musola, Pak. Jadi masjid dan musola bukan di sini lagi, tapi di rumah. Saya sudah sholat jamaah, Ustaz. Sama siapa? Ya sama keluarga saya. Apakah itu dihitung? La. Kecuali ada ruksah di dalamnya. Lelaki, masjid. Nah, akan datang nanti masanya, Pak. Setiap orang kemudian akhirnya, kalau semua orang kemudian menjadikan rumahnya masjid dan musola, apa yang terjadi dengan musola dan masjid, Pak? Ini sudah datang tanda-tandanya. Mudah-mudahan, Pak, kita mulai memperbaiki terus. Ini zamannya susah istiqomah, Pak. Menjadi kafir jadi sangat mudah. Karena kemiskinan terus datang di tengah kita. Entah gimana caranya, katanya pertumbuhan ini naik sampai 7%. Gua kagak percaya juga. Saya datang ke Balaraja, Pak, nggak jauh. Pasar Gombong, deket. Yang pernah ke Balaraja, daerah Gombong situ, Pak,
Cirende. Apa daerah situ, Pak? Jauh ya Allah, beratnya pabrik sekitarnya sudah pada tutup. Padahal wilayah pabrik, Pak. Tingginya kemudian angka pemurtadan. Padahal dekat dari kita, Pak. Sangat dekat. Susahnya nih, Pak, beratnya istiqomah. Para ustadz menjadi berat karena dia wala tasdaru bi ayati samanan qalila. Dia harus menjual kemudian ilmunya. Dia harus menjual ayat-ayat Allah untuk tetap bisa menjadi kaya dan bertahan dalam hidupnya. Makanya Pak, di Hidayatullah, Pak, kita sampai membuka list bantuan untuk para ustadz. Agar mereka, Pak, tidak jatuh di tengah kondisi begini dengan majelis ilmu dan masjid yang ditutup untuk itu semua. Bantuan untuk para ustadz, daerah-daerah. Makanya jadi renungan hari ini. Berlakulah nasihat apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Berlakulah nasihat. Apa nasihatnya? Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, isma masya'ta fa innaka mayata. Ya Muhammad, boleh jadi kamu dan kemudian umatmu meminta kepada Allah umur sepanjang apapun, fa innaka mayata, tapi pasti mati. Hari ini gak pernah kita duga, Pak. Murid ngaji saya masih belanja di warungnya. Besoknya saya dengar kabar dia meninggal dunia, jantung katanya. Masya Allah. Saya nggak ngelihat dan nggak pernah mendengar kabar bahwa dia jantung, tapi Allah takdirkan ternyata dia sakit jantung secara mendadak. Mudah. Fa innaka mayata, mati, Pak. Sekaya apapun kita hari ini, Pak, Masya Allah, tidak akan bisa mencegah kematian yang datang kepada diri kita. Sebanyak apapun harta kita, Pak, kalau oksigen itu habis, kita tetap harus antri ngikutin perjuangannya. Maka kisah-kisah memilukan tentang antri oksigen, lagi antri oksigen, ditelepon kemudian ternyata sudah meninggal dunia. Apa rasanya, Pak? Yang datang kepada saya nih, Pak, yang berobat kepada saya kebanyakan sekarang long COVID. Yang datang kepada saya, Pak, sekarang napasnya pisodrika arazumin. Berasa. Saya nggak tahu sudah berapa kali kena COVID. Karena serangan pertama sudah pernah kena, kemudian udah suplemen saja, Pak. Terus saya ikut vaksin, saya tetap harus vaksin. Karena saya butuh safari dakwah untuk keliling. Meskipun sudah vaksin tetap harus di swab, colok terus Pak sampai sini. Saya nggak tahu nih hidung saya udah lubangnya keberapa ini. Udah lebar kayaknya, Pak, dicolok terus. Harus berangkat, setiap kali berangkat harus di swab. Terus begitu. Nah, setiap kali saya berangkat harus di swab. Kalau positif saya tidak boleh berangkat, kalau negatif saya berangkat. Alhamdulillahnya Allah takdirkan ya, negatif terus, Pak. Alhamdulillah. Berangkat negatif, berangkat negatif. Bisadrika harazumin. Yang datang tuh, Pak, datang bawa oksigen. Lu ngapain datang bawa oksigen? Ke tempat saya jaraknya jauh. Udah ngap. Sekaya apapun, Pak. Sekaya apapun, tetap akhirnya, Pak, kematian akan datang kepada kita. Waqbib masya'ta fa innaka mufarriku. Sekeras apapun, Pak, hari ini dekapan kita sama istri, sekeras apapun dekapan kita kepada orang tua, sekeras apapun dekapan kita kepada kemudian ibu kita, anak kita, min asrati sa'ah la taqumu sa'ah, kalau kiamat ini sudah semakin dekat dan kemudian kematian mendadak kemudian semakin dekat kepada kita semua, maka sekeras apapun pegangan dan pelukan kita hari ini jadi tidak berguna. Karena kalau Allah ingin ambil, Pak. Rasa. Maka kita akan sekarang melihat viral di media sosial. Seseorang yang dia peluk dekat, erat, tapi akhirnya meninggal dunia juga. Kita tidak bisa. Luar biasa, Pak, hari ini. Luar biasa. Nangis.
Karena hari ini tidak melihat umur. Di tempat lain mungkin karena ini klasternya mungkin agak lebih kecil, kurang terdengar, Pak. Tapi saya di Cipondo, Pak, itu nanda tanganin terus, itu surat kematian. Karena kebetulan saya jadi seperti RW jatuhnya. Karena RW-nya pulang kampung. Karena nggak tahan, disamperin sama warga terus. Karena hari ini hari yang berat, Pak, para pejabat, RT, RW, disamperin warga melulu. Akhirnya saya yang jadi tanda tangan, pengumuman sebentar, pengumuman. Saya belum selesai tanda tangan, udah ada yang datang lagi mentanda tanda tangan. Pengumuman terus, Pak. Anggrek loka, saya dengar banyak juga, Pak, ya. Beritanya terus. Masya Allah. Sekeras apapun dekapan kita, Pak, nggak akan pengaruh. Makanya akhirnya nasihat apa yang Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wa'mal masi'ta fa innaka ma'ziubi. Akhirnya, ya Muhammad, yang berlaku di hadapan Allah bukan apa yang engkau miliki, tapi apa yang engkau sudah amalkan dan berikan kepada Allah. Jadi Pak, yang hari ini berlaku buat kita, Pak, seberapa sering nanti kita hadir di rumah Allah dan di masjid Allah. Karena hari ini masjid dan rumah Allah seperti rumah makan yang akan buka tutup terus dimanapun. Ini berapa? Sebulan kita tutup. Sebulan. Alhamdulillah masjid saya enggak. Masjid saya, Ustaz, kita tutup enggak? Mau tutup apa? Orang masjid lagi dibangun enggak ada pintunya. Itu alasan kita udah. Terus kita jalanin saja. Kita tetap salat, kita rapatkan shop, kita salat Jumat, kita tetap kalau sudah ditegur, baru kita kemudian, baru nanti kita pikirkan kalau memang harus ditutup, tutup. Tapi Alhamdulillah sampai PPKM yang terakhir ini kita tidak tutup. Akhirnya jadi sholat Jumatnya ngumpul di tempat saya. Ya sok juga sih ngelihatnya, aduh kena nih. Tapi Alhamdulillah Allah takdirkan tidak. Jadi tetap dibuka, karena berasa, Pak. Ya berasa. Para orang tua di dekat rumah saya udah pada sedih aja kalau Ustadz, kalau ini ditutup kita gimana? Bukankah Ustadz yang sudah berkata kepada kita, jangan sampai rumah kita dijadikan masjid dan musola. Masjid dan musola di rumah kita kalau kita rukhsah saja. Untuk istri-istri kita yang salat, bukan buat kita. Sekarang orang begitu, Pak. Membuat masjid dan musola di rumahnya. Boleh? Boleh. Tapi kita tetap berwajib memenuhi kemudian rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak, karena kita punya kewajibannya di sana. Maka wajarlah, Pak, kalau ada hadis yang sangat keras. Kalau engkau melihat datang azan, kalau engkau mendengar azan, lantas engkau tidak beranjak kemudian menuju rumah Allah, maka diapain, Pak, rumahnya? Dibakar. Ya, bisa kebakaran semua ini, Pak. Kalau itu dilaksanakan, bisa kebakaran semua. Tapi lantas kemudian para muhaditsin menyebutnya hadis ini berlaku untuk sholat Jumat. Para muhaditsin yang lain berlaku setiap sholat jamaah. Karena pentingnya keutamaan sholat berjamaah, Pak. Karena kalau nanti masjid dan rumah Allah sudah tidak lagi disinggahi, min asrati sa'ah la taqumus sa'ah, kiamat tidak mungkin datang sampai nanti datangnya ketika nanti rumah Allah sudah tidak didatangi, masjid-masjid sudah tidak lagi disinggahi untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bencana pasti akan menimpa tempat tersebut. Itu sudah akan terjadi. Jadi kalau masjidnya sudah nggak ditempatin cuma masalah waktu, Pak. Bencana, musibah akan terus datang di tempat tersebut. Maka orang yang datang ke masjid itu, Pak, mereka lah penyelamat buat kita dari bencana yang akan datang sama kita. Jadi yang datang rajin ke masjid, itulah yang kemudian menjadi penyelamat buat kita. Kalau nggak remuk kita, Pak. Kita ngelihat bencana di Cina, Pak. Banjirnya luar biasa itu, Pak. Kalau saya ngelihat di IT Indonesia, Pak, itu berita yang non sensor, IT Indonesia luar biasa, Pak.
Kalau Bapak klik di YouTube IT Indonesia, Pak, berita di Cina itu tanpa sensor, itu luar biasa. Itu mobil udah kayak tumpuk gunung, jatuh, hancur-hancuran. Belum selesai itu, Pak, ada kemudian ternyata badai pasir yang tingginya sampai 100 meter. Bisa bayangkan, Pak, badai pasir setinggi 100 meter. Akan datang terus, Pak. Maka, Pak, wa'mal masyi'ta fa innaka ma'ziubi. Akhirnya yang berlaku, Pak, kehadiran kita di sini. Maka, Pak, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Walaupun bisa jadi kita lelah banget, Ustaz. Saya ngantuk banget, Ustaz. Datang saja, Pak. Datang, kita kumpul di sini bersama dengan orang-orang soleh, dan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang nanti berkumpul di sini, sebagai orang-orang yang terus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini berat nih, Pak. Kehidupan kita akan semakin berat. Ini cuma fase-fase awal sebelum ditutupnya kemudian fase yang lebih berat akan datang. Maka ujian umat Islam semakin berat, Pak. Umat Islam akan melewati badai-badai yang terus semakin berat. Guru-guru kita semakin diambil. Maka nanti kemudian sisa kemudian ustadz-ustadz kemudian muda, kiai-kiai muda seperti saya, ustadz muda yang kemudian tersisa. Maka tinggal dilihat kemudian muharrik mereka terhadap kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah dia kemudian akan menjual kemudian ayat-ayat Allah dengan harga murah? Apakah dia akan jadi syaitan akhras, setan-setan bisu yang kemudian dia melihat kezaliman, atau kemudian ternyata menjadi pendukung kezaliman secara terdiam? Sudah mulai. Makanya, Pak, hari ini, Pak, ustadz terpisah tuh, Pak. Ustadz yang kemudian bersuarakan tetap kemudian suara kebenaran, dengan ustadz yang kemudian cuma diam saja, Pak. Tapi akhirnya sibuk menyalahkan kemudian para umat, sibuk menyalahkan kemudian para ustadz. Tidak melihat kemudian apa yang hari ini terjadi di tengahnya. Itu luar biasa. Pak, ini zamannya. Mudah-mudahan kita sanggup, Pak. Mudah-mudahan kita lewatin. Jaga anak-anak kita, Pak, istri-istri kita, Pak. Jaga, suruh mereka salat, suruh mereka ibadah. Jangan didiemin, Pak. Jangan didiemin. Karena kalau nanti Dajjal datang, Pak, kalau Dajjal datang, salah satu yang diminta oleh kita, yang diminta oleh Rasulullah SAW, bahkan kita diminta untuk mengikat anak dan istri kita. Karena begitu dunia, Pak, begitu luar biasanya memanggil anak-anak kita. Akan mengikat itu semua. Ini al-liqa qabla al-liqa. Cuma bagian dari awal sebuah fitnah yang akan terus datang kepada kita semua. Corona ini ada, Pak, karena saya sudah ngerasainnya. Maka jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan sampai kehilangan kebersihan hati, Pak. Jangan sampai kehilangan kebersihan hati. Karena hari ini sudah varian Delta. Kita sudah berapa tahun nih, Pak? 2 tahun. Perkiraan anak kita sekolah baru tahun 2 Januari 2055. Itu yang sudah mau dikeluarkan Januari 2055. Ini bulan apa, Pak? Bodohnya sudah jelas, Pak. Pinternya belum pasti nih, Pak. Karena ini online. Ngelihat anak dan luar biasa. Akan datang. Dan memang sudah tiba masanya untuk kita semua melewati itu semua. Baik, barangkali itu selanjutnya kita bisa hiwar dan dialog sama-sama berkaitan pembahasan kita tentang Ayyamul Huzni, hari-hari penuh kesedihan buat kita semua. Selalu ada pertanyaan begini, Pak, Ustaz, sekarang ini kemudian pandemi, apa lantas kemudian kalau dimandikan dengan cara kemudian demikian, hanya satu kain kafan? Karena saya ngelihat langsung, Pak. Dibawa ke rumah dari rumah sakit, dia tidak mau, orang tuanya kemudian ngambil, keluarganya ngambil, Pak, dibawa itu sampai ke rumah. Dibawa sampai ke rumah. Setelah sampai dibawa ke rumah, dibuka itu petinya, Pak. Kaget keluarganya. Karena cuma 1 lapis kain kafan, yang kedua masih pakai pampers. Masih pakai pampers dan lain sebagainya. Keluarganya bersikukuh bahwa dia tidak COVID. Akhirnya dibawa, akhirnya dia minta kepada saya untuk memandikannya. Minta kepada saya, ya sebagai mengikuti protokol kesehatan, saya bertanya, apakah kemudian dia negatif atau positif? Lantas kemudian dia setelah dicek, saat saya kemudian sudah bawa, setelah dia datang, dia manggil seseorang dokter yang mengecek kemudian swabnya kembali, ternyata dia kemudian negatif. Ya sudah, saya langkah lakukan pengecekan, Pak, pembersih. Akan datang nanti, Pak. Begitu tuh.
Apakah itu kemudian kalau seandainya itu sah dan lain sebagainya, saya tetap jawab kepada dia, kematian karena pandemi tetap sah. Tetap sah. Meskipun dia dibungkus dengan satu lapis kain kafan. Meskipun dia kemudian ternyata dimandikan seadanya. Kalau itu karena pandemik dan wabah menular. Maka dosalah Pak kalau itu bukan pandemik dan bukan wabah menular, lantas kemudian dipaksa dengan mandi dengan cara yang demikian. Maka karena memandikan dalam Islam itu Pak adalah sesuatu yang besar nilai pahalanya. Bagi kemudian dimandikan oleh saudaranya, dimandikan oleh yang terdekat dengan dirinya, maka orang yang dimandikan itu berguguran semua dosa-dosanya. Maka memandikan itu persoalan besar dalam Islam. Bukan cuma sekedar membungkusnya persoalan yang besar dalam Islam. Karena ini bab tentang nazifa wa tahara, tentang kebersihan dan kesucian. Meskipun ketika di pandemik tidak lagi melihat hal tersebut. Kalau itu kemudian pandemik dan wabah menular, saya katakan kepada dia, kalau itu pandemik dan wabah menular, maka tetap sah dibungkus dengan satu lapis kain kafan, dia dimandikan dengan apa adanya, dibungkus dengan peti, lantas kemudian bawa. Itu kaidah fikih. Fikih itu seluas ilmu, yang sempit itu kontrakan kita, yang sempit hati kita Pak. Makanya kalau bahas fikih, luas ilmunya, jangan kemudian sempit hati kita. Kita dari dulu gitu, bahasannya kemudian, Ustadz ngirim Fatihah itu nyampe apa tidak? Itu urusan fikih. Fikih itu seluas ilmu, yang sempit itu kontrakan kita, hati ini yang sempit. Pembahasan itu udah selesai di kalangan para ulama dan masuk pada wilayah fikih, wilayah hilafiyah, dan hukumnya mubah dan dipersilahkan, tidak sampai batas yang diharamkan. Jadi sah, akhirnya saya mandiin Pak. Tapi saya sedihnya tetap itu sedih. Kalau itu bukan wabah dan pandemik dan dimandikan dengan cara demikian, apa rasanya Pak? Fisadri kaharazumin. Sedih, sesak. Saya mandiin tuh Pak. Ya Allah, mandiin dilepas pampersnya. Nangis berurai air mata. Dilepas Pak, nangis. Kotorannya itu numpuk banget Pak di pampersnya. Dibuka, ya Allah, ya Rabbi. Rasanya ya Allah, begini rasanya. Udah akhirnya dimandikan secara normal. Dimakamin ya, regensi. Regensi penuh sekarang Pak, penuh banget. Penuh padat, ya Allah regensi. Soalnya di Cipete nggak mau nerima Pak. Di Cipete itu kena COVID nggak mau diterima, nggak mau nerima. Harusnya tidak demikian. Mudah-mudahan itu. Barangkali selanjutnya kita bisa hiwar dan dialog sama-sama. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Jika ada yang ditanyakan. Ya, kitab Ada wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitab Ada wa Dawa Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas dengan secara bagus dan sangat menarik. Bukunya layak untuk kita punya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis salah satu kemudian sebab tidak terjadinya bencana adalah rumah Allah yang masih penuh. Masih banyaknya orang saleh. Masih banyaknya orang yang beristighfar dan minta ampun sama Allah. Masih banyaknya anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi salah satu sebabnya banyak anak orang soleh itu baru salah satu sebab. Tapi rumah Allah yang penuh itu menjadi salah satu sebab Allah tidak datangkan bencananya. Allah tidak datangkan bencananya. Apalagi yang berikutnya, masih banyaknya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu sebab bencana tidak diturunkan. Jadi rumah Allah penuh, orang soleh masih banyak, masih banyaknya orang yang beristighfar, masih banyaknya anak yang berbakti sama orang tuanya, dan kemudian banyaknya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak akan terjadi bencana. Tapi rumah Allah sudah kayak warteg, ditutup terus, orang soleh sudah diambil semua banyak Pak, udah makin banyak. Kemudian orang anak-anak sekarang hari ini banyak yang berani melawan orang tua. Amar ma'ruf nahi mungkar mereka kemudian sudah tidak lakukan, mereka menjadi syaitanu akhras karena ditakut ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Cuma masalah waktu Pak, ambiar Pak. Ini cuma nunggu doang nih bumi. Makanya udara makin gak enak Pak, ngerasain gak udara makin gak enak? Kadang redup, tiba-tiba kemudian hujan, biar
Hujannya cuma di sini, sampai di Cipondoh kagak, Pak. Saya hujan udah pakai jas hujan, sampai di Polsek Cipondoh, lah kagak hujan nih, terang, panas. Begitu terus. Dan hawa panasnya gak enak banget, Pak. Saya ke Balaraja, panasnya luar biasa itu, Pak. Ini suhunya berapa ya? Panas banget, kulit sampai meletek, ngering. Laki akhirnya mau nggak mau saya pakai sunblock karena panas, Pak. Lelaki pakai sunblock kan nggak enak, Pak. Oh, karena saking panasnya. Emang sudah datang. Apakah sahih? Sahih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa untuk mengingatkan kita semua, Pak. Karena makanya masjid ini musola meskipun ditutup tetap datang, Pak. Sholat jamaah, ya. Azan tetap ada kan? Kemarin pakai speaker atau tidak? Nah, kayak biar ngingetin kita semua, tetap datang, Pak. Meskipun harus ditutup, kita tetap sholat jamaah, walaupun masih sembunyi-sembunyi. Ada petugas nggak ya? Gitu, Pak. Mudah-mudahan di sini mah enggak ya, Pak. Kita tertutup, datang, tetap sholat penuhi, Pak. Karena kita nggak tahu ini detik-detik terakhir kepada kita semua. Karena bisa jadi orang yang menyuruh menutup adalah yang nggak pernah datang ke masjid, Pak. Tapi nyuruh nutup. Tempat saya juga begitu, Pak. Banyak yang kemudian nyuruhnya itu tutup. Pertanyaan kita, lu nggak pernah ke masjid, ditutup. Corona aja nggak ada, ente nggak ada. Giliran corona ada, ente minta ditutup. Masya Allah. Giliran corona nggak ada, dia nggak ada. Karena banyak yang demikian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Tip, ada lagi? Ya. Ya. Ya, istimbatul ahkamnya ada dua. Penetapan hukum. Dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama untuk kepentingan dengan tujuan-tujuan syariah dan umat. Maka dalam pembahasan istimbatul ahkam kali ini, Pak, ada dua. Yang pertama, ada yang kemudian bersifat mengikat. Ada yang kedua yang bersifat tidak mengikat. Apa yang bersifat mengikat? Zona merah, wabahnya terlalu besar, maka itu bersifat mengikat. Maka setiap orang terikat dengan kemudian ketetapan hukum tersebut. Yang kedua, yang tidak mengikat adalah di wilayah bukan zona merah, tapi dipaksa mengikat. Padahal sebenarnya tidak mengikat. Itu yang pertama. Ketetapan istimbatul ahkam yang kedua, waktu. Ini sudah bukan penetapan hukum yang awal. Waktu awal pandemi itu hebohnya luar biasa, Pak. Kita sudah di rumah semua tuh, Pak, udah ngurung aja. Anak dijewer aja, lu keluar gue jewer lu. Anak tuh nggak ada yang keluar tuh, Pak. Sepi. Anak nggak ada yang keluar. Tapi ini sudah 2 tahun, Pak. Ini sudah 2 tahun. Harusnya penanganannya sudah jauh lebih baik. Tapi penanganan kita, Pak, level 4, cabai 15. Ntar level 3, 10 cabai, Pak. Udah kayak makanan. Karena ini sudah waktunya sudah cukup lama, itu sebabnya banyak ulama berkata, lakukan sholatlah tetap. Tapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah kemudian harus tetap dijalankan. Maka sebagian ulama berkata, ini sudah tidak lagi mengikat. Sudah tidak lagi mengikat. Kalaupun ada yang mengikat, maka mengikatnya adalah wilayah yang zona merah dan sangat besar. Tapi masjid jangan dikosongin. Tetap harus ada yang sholat. Saat kalau saya tetap sholat, apakah saya salah? Tidak. Yang namanya fatwa itu istihad wilayahnya. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Kita boleh mengikutinya jika kemudian ada sebagian fatwa ulama itu kemudian menyuruh kita mengikatnya. Tapi jika ada sebagian ulama yang berkata ini sudah 2 tahun. Penanganannya jika bercampur politik, penanganannya bercampur dengan kemudian kekuasaan, jika penanganannya kemudian bercampur kemudian macam-macam, maka tidak selesai, maka tidak mengikat, maka jalankan dengan sebaik-baiknya saja yang lainnya. Maka ada sebagian ulama yang tetap udah sholat. Ustaz, apakah harus rapat? Rapat, saya lebih memilih tetap rapat, Pak. Kita tidak lama di masjid, Pak. Di luar sudah cukup banyak, Pak. Kita ngelihat wakil bupati Lampung, enak saja, Pak. Dia bagi-bagiin joget-joget dangdut, turun, cuma dihukum kemudian bersihin masjid, didendanya cuma Rp2.000. Tukang bubur sampai 5 juta.
viral-viral yang kayak begitu Pak, kita akan ngelihat bahwa ketidakadilan akhirnya dipertontonkan masjid akhirnya Pak. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ada wa Dawa sudah ngingetin, kalau masjidnya kosong, musolanya kosong, cuma masalah waktu Pak, nanti azab akan datang kepada kita semua. Ini cuma masalah waktu. Ini sudah 2 tahun, udah hampir 2 tahun Pak. Kalau kita hari ini kemudian tetap jaga protokol kesehatan, tapi kita menjauhi rumah Allah, saya yakin Pak ini nggak akan selesai. Sampai akhirnya ada yang udah 2 tahun Pak akhirnya meninggal dunia tapi di rumah saja Pak. Sudah 2 tahun nih sampai sini akhirnya meninggal dunia, dia udah nggak pernah ke masjid lagi, dia nggak pernah datang ke majelis ilmu lagi, tapi meninggal juga Pak. Meninggal juga. Tapi ada Pak yang dari pandemi Pak, di tempat saya kakek-kakek sampai sekarang masih seger-seger aja tuh Pak. Ke masjid nggak mau, pokoknya dia dilarang nggak mau. Dirapetin Pak, waktu awal-awal kita suruh jaga jarak, dia mah ngerapetin, nyelip sendiri. Kong, pinggir, rapat. Ambek dia Pak, ngambekan Pak. Kita nih udah jagain jarak awal-awal Pak, itu cuma berlaku seminggu. Sama si Engkong dicabutin Pak. Ya kita mau ngomelin gimana, Engkong cabutin lakbannya, set, rapet dicabutin sama dia Pak sendiri. Kita yang UDKM, udahlah biarin, ntar si Engkong yang tanggung jawab, paling babinsanya nggak berani juga. Engkong akhirnya rapet Pak, dirapetin dia mah nyelip, Kong bisa jaga jarak nggak? Rapet, dirapetin. Cuma si Engkong itu jadi inspirasi buat kita, dan sampai sekarang seger banget Pak, seger. Majelis ilmu selalu ada. Makannya juga masih banyak, masih sanggup makan yang keras. Sampai sekarang padahal usianya sudah hampir 76. Jadi ada Pak. Memang hari ini, yuk prasangka baik, jaga imun, jaga iman. Insya Allah mudah-mudahan Pak, kalaupun hari ini kita meninggal dunia Pak, saya ingin meninggal dunia tetap dalam keadaan tetap ke masjid, dalam keadaan tetap datang ke majelis ilmu. Sanggup Pak? Sanggup? Ya, sanggup? Wah, insya Allah Pak. Ini karena ini persoalan imunitas, daya tahan tubuh. Suplemen aja Pak diperbanyak. Saya termasuk orang yang makan suplemen cukup lumayan. Ada sari kurma, madu, vitamin C, vitamin D, jejelin aja itu Pak. Dulu saya nggak pernah begitu Pak. Paling cuma madu atau sari kurma. Sekarang mah Pak, kemana-mana set. Di tas itu isinya tolak angin, sisanya paracetamol, obat demam kalau lagi panas. Tapi kalau tidak panas, udah. Kalau berasa paling tolak angin, antangin, begitu doang tuh Pak. Ya Allah, karena berasanya kita sekarang seperti orang masuk angin mulu Pak. Leher tebel amat sini, masuk angin, balurinnya hangat terus begitu. Karena emang udaranya sudah tidak enak Pak. Seorang kawan saya, Dr. Beni, sebagai penutup kita pada kesempatan hari ini, dokter patologi, dia berkata begini, ini udaranya Ustadz, kalau kemudian kita teliti, ini sudah tidak sehat. Emang sudah tidak sehat. Emang manusia memang diminta juga untuk menutup masker, meskipun tidak ada corona, kita diminta untuk menutup masker. Karena tingkat polutan emang sudah tinggi. Jadi tanpa corona, kita sudah diminta menutup masker. Corona itu cuma menjadi asbab kita untuk menutup diri kita aja untuk masker. Maka jika kita melakukan perjalanan yang jauh, kemana, maka gunakanlah masker. Tapi kalau kita tahu lingkungan kita cukup sehat, maka biarkan kita menghirup udara sebagai pembersih dari itu semua. Karena di hidung kita ada bulu-bulu tempat untuk membersihkan itu semua. Jadi kalau kemudian makanya saya kalau ketemu dokter Beni, ente kagak pakai, Ustaz, ini ruangannya begini doang. Kalau saya jalan bisa jadi akan penuh timbal dan lain sebagainya. Itu dokter Beni. Wallahualam. Tapi saya banyak belajar dari beliau tentang patologi, tentang virus, tentang hal ini. Maka yuk Pak, kita jaga kesehatan. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Jangan lupa kalau ada yang meninggal dunia kita tetap takziah Pak. Tetap datang, kita berebut pahala nih Pak. Sekarang ceramah saya bukan majelis ilmu Pak. Ceramahnya zikrul maut. Ustadz, ceramah kematiannya. Ya Allah, gue ceramahnya kematian mulu Pak. Karena saya datang, ceramahnya sekarang ya tahlil terus. Majelis ilmunya tutup, tahlilnya meskipun antar satu keluarga saja, satu keluarga buat ngingetin Ustadz saudara, jangan setelah meninggal berebut warisan, itu Pak.
Meninggal dunia jangan berebut warisan, Ustaz, supaya mereka antar saudara udah anteng, udah pada mau mati semua, ini udah ceramahnya jadinya akhir gitu. Mudah-mudahan Pak ya, ini insyaallah Masjid Ar-Rayyan kita akan penuh terus. Kemarin Idul Adha ngadain? Cuma motong ya. Ya, motong kita akhirnya nggak bisa kegembiraan ya Pak. Nah, kemarin juga terjadi perdebatan di depan masjid dekat tempat saya Pak. Kita ke tempat pemotongan, kita itu. Nah, akhirnya saya bilang, ini kita sudah masuk hari kesedihan. Padahal yang namanya hari kurban itu adalah disebutnya farhatun lil mukminin, kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Jangan biarkan kegembiraan kita ini hilang setelah kesedihan terus menerus. Gembira nggak Pak anak-anak kita ngelihat kambing dipotong? Gembira banget Pak. Wah ngumpul rame. Biarkan itu kegembiraan kita. Gembira loh Pak. Seneng orang pada ngelihat. Cuma kita jaga jarak saja, diatur protokol kesehatan. Yang lihat kambing jaga jarak. Lihat kambing ya tetap aja sih kalau dipotong mah gerumung lagi Pak. Jaga jarak terus begitu saja. Yang penting terus diingatkan dengan sebaik-baiknya. Gembira loh Pak setelah kesedihan ngelihat pemotongan. Kemarin jadi nggak ngelihat kan? Tapi cuma dapat daging ya. Nggak ngelihat tapi dapat daging. Tempat saya akhirnya tetap potong karena saya tukang jagal juga. Di sini ada yang udah bisa motong? Belum ada? Nanti kawan-kawan pas Idul Adha saya ajarin. Mau kita siapin 10 kedebong pisang atau lebih dari segitu. Nanti kita pada belajar motong satu sama lain. Nanti ada kedebong pisang yang ukurannya kecil untuk leher kambing, ada ukuran besar untuk leher sapi. Ntar kita belajar. Supaya semuanya bisa. Jadi kalau semuanya bisa jauh lebih bagus. Tapi kalau ngulitin itu harus tukang jagal ya. Saya mah kerjaannya tukang motong doang. Ya. Jadi kalau misalnya mau belajar nanti tahun depan Idul Adha saya ajarin ya, biar Usep harus bisa. Karena Usep harus spesialis di masjid, jadi harus amil, harus motong. Udah bisa belum Usep? Belum. Siapa yang mau belajar nanti saya ajarin. Nah, pakai kedebong pisang, apakah bisa mirip? Ya, emang diajarin pakai kedebong pisang, Pak. Sebagai latihan awal. Sebagai latihan awal kedebong pisang. Kedebong pisang lebih keras, maka pisaunya harus tajam. Maka pelatihan menggunakan kemudian kedebong pisang itu akan terasa pisaunya itu jadi harus sangat tajam. Karena langsung ntar diajarin. Oke, sanggup? Nanti tahun depan motong sendiri? Bisa? Apa ngededek? Terus mimpi buruk 3 hari 3 malam. Yang waktu awal-awal Pak motong, tuh Pak nggak kebayang terus. Gua motong kambing parah darah. Tapi setelah terbiasa enggak. Ya, insya Allah nanti diajarin tahun depan Idul Adha, dijadwalin saya. Kalau misalnya itu, ntar saya ajarin. Cari kedebong pisang 10 untuk kambing atau 5 untuk kambing, 5 untuk itu. Atau sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, biar dapat kemudian satu-satu untuk kemudian belajar. Nanti diajarin. Doanya Ustadz? Ya diajarin semua doanya. Sama doanya. Baik, barangkali itu. Kita tutup sama-sama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Kita jangan lupa salat suruh. Ya, padilanya sangat besar. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.